Saat mendengar suara tim penyelamat menggali tanah di atasnya, pria ini menangis karena merasakan diselamatkan. Tapi beberapa menit kemudian ia sadar mereka sedang menggali peti mati yang salah. Yang lebih mengerikan, selama berjam-jam dia hanya ditemani sebuah ponsel, korek api, dan oksigen yang terus menipis di dalam peti mati yang terkubur jauh di bawah gurun Irak. Dan inilah alur cerita film trailer psikologis Blur. Paul Condry adalah seorang supir truk kontraktor sipil asal Amerika yang bekerja di Irak. Suatu hari, konvoi tempatnya bekerja diserang oleh sekelompok pemberontak bersenjata. Setelah itu, Paul terbangun dalam kondisi yang membuat siapapun langsung panik. Yang mana ia berada di dalam peti mati kayu yang terkubur jauh di bawah tanah. Ruangnya sangat sempit, gelap gulita, udara terbatas, dan ia bahkan tidak tahu berapa lama ia bisa bertahan hidup. Kemudian, dengan tangan gemetar, Paul mulai memeriksa barang-barang yang ada di sekitarnya. Ia lalu menemukan korek api Zippo, senter yang rusak, pisau kecil, glow stick, serta sebuah pena. Dan yang paling penting, terdapat sebuah ponsel BlackBerry. Saat itulah secercah harapan muncul. Paul langsung mencoba menghubungi nomor darurat. Namun masalahnya, ia berada di Irak, terkubur di lokasi yang tidak diketahui, dan tidak ada seorang pun yang tahu keberadaannya. Di sini Paul terus menelpon berbagai pihak, mulai dari layanan darurat, kedutaan, hingga pemerintah Amerika Serikat. Tapi bukannya mendapat bantuan, ia justru dipindah-pindahkan dari satu petugas ke petugas lain. Waktu terus berjalan, oksigen terus berkurang, namun birokrasi tetap berjalan lambat. Di tengah kepanikannya, ponselnya tiba-tiba berdering. Ternyata yang menelpon adalah penculiknya, seorang pria bernama Jabir. Jabir mengatakan bahwa Paul tidak akan dibebaskan sampai pemerintah Amerika membayar uang tebusan sebesar 5 juta dolar. Jika tidak, Paul akan mati di dalam peti mati tersebut. Kemudian Paul berusaha memohon, tetapi Jabir tidak peduli. Sebaliknya, dia memerintahkan Paul merekam video sebagai bukti bahwa dirinya masih hidup. Karena tidak punya pilihan lain, Paul pun menuruti perintah itu. Ia lalu merekam pesan sambil berusaha menahan ketakutan. Setelah video dikirim, Paul kembali menunggu. Namun tidak ada yang berubah. Peti mati itu masih gelap, masih sempit, dan masih terkubur jauh di bawah tanah. Beberapa saat kemudian, Paul akhirnya berhasil terhubung dengan seorang pejabat bernama Dan Brenner. Pria ini memimpin tim penyanderaan Amerika di Irak. Untuk pertama kalinya, Paul merasa ada harapan. Di sini Brenner kemudian mengatakan bahwa mereka sedang berusaha melacak sinyal ponsel miliknya. Mereka juga sedang mencari informasi mengenai kelompok yang menculiknya. Mendengar itu, Paul sedikit lebih tenang. Tetapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Karena tiba-tiba sesuatu bergerak di dalam peti matinya. Paul kemudian menyalakan korek api, dan ia langsung membeku. Karena mendapati seekor ular berbisa ternyata masuk ke dalam peti mati bersamanya. Bayangkan saja, ia sudah terkubur hidup-hidup, dan sekarang harus berbagi ruang dengan ular mematikan. Dalam keadaan panik, Paul menggunakan api dari korek itu untuk mengusir ular tersebut. Beruntung, ia berhasil. Namun ancaman berikutnya datang lebih cepat. Tak lama setelah itu, suara ledakan besar terdengar dari atas. Jet tempur sedang membombardir area di sekitarnya. Getaran hebat mengguncang peti mati. Kayunya mulai retak, dan dari celah-celah kecil itu, pasir mulai masuk, sedikit demi sedikit. Saat itu Paul sadar, bahkan jika penculiknya tidak membunuhnya, ia tetap bisa mati terkubur pasir hidup-hidup. Sementara itu, Jabir kembali menghubunginya. Kali ini ia memberikan tekanan yang lebih mengerikan. Ia mengirim sebuah video ke ponsel Paul. Dengan tangan gemetar, Paul membuka video tersebut. Dan apa yang ia lihat membuatnya syok. Yang mana rekan kerjanya bernama Pamela telah dieksekusi. Jabir sengaja mengirim video itu sebagai peringatan. Jika tuntutannya tidak dipenuhi, Paul akan menjadi korban berikutnya. Harapan Paul mulai runtuh. Tetapi penderitaannya ternyata belum selesai.
Tak lama kemudian, ia menerima panggilan dari perusahaan tempatnya bekerja. Mungkin kalian mengira mereka akan membantu, tapi sayangnya tidak. Yang menelpon adalah perwakilan perusahaan bernama Alan Davenport. Dan percakapan ini menjadi salah satu momen paling menyebalkan dalam film. Alih-alih menyelamatkan Paul, perusahaan itu justru berusaha melindungi kepentingan mereka sendiri. Davenport mengatakan bahwa Paul akan dipecat secara retroaktif. Artinya, perusahaan akan menganggap Paul sudah tidak bekerja untuk mereka sejak sebelum insiden penculikan terjadi. Dengan cara itu, perusahaan tidak perlu membayar asuransi, tidak perlu memberikan santunan, dan tidak perlu bertanggung jawab kepada keluarganya. Di sini Paul benar-benar tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia sedang terkubur hidup-hidup, tetapi perusahaannya justru sibuk mencari cara agar tidak rugi. Di saat yang sama, baterai ponselnya semakin menipis, oksigen semakin berkurang, dan pasir terus masuk ke dalam peti mati. Lalu, teror berikutnya datang. Jabir kembali menelpon. Kali ini tuntutannya lebih brutal. Ia meminta Paul memotong jarinya sendiri dan merekamnya. Jika tidak, keluarga Paul akan menjadi target berikutnya. Paul mencoba menolak, tetapi ancaman terhadap keluarganya membuat ia tidak punya pilihan. Dengan penuh rasa sakit dan ketakutan, Paul akhirnya melakukan hal yang diminta. Momen ini menjadi titik terendah dalam hidupnya. Terlihat tubuhnya mulai melemah, mentalnya mulai hancur. Namun ia masih berusaha bertahan, karena ia percaya tim penyelamat sedang mencarinya. Kemudian terlihat Brenner terus menghubunginya dari waktu ke waktu, memberikannya harapan serta memberikan kabar perkembangan, dan membuat Paul percaya bahwa bantuan akan segera datang. Tetapi semakin lama menunggu, semakin sulit bagi Paul untuk tetap optimis. Pasir kini memenuhi sebagian besar ruang peti mati. Ia mulai kesulitan bergerak, kesulitan bernapas, dan sadar bahwa waktunya mungkin sudah hampir habis. Dalam kondisi tersebut, Paul memutuskan merekam pesan terakhir untuk istrinya, Linda. Ia menyampaikan semua hal yang ingin ia katakan jika memang tidak berhasil keluar hidup-hidup. Momen ini sangat emosional, karena untuk pertama kalinya, Paul benar-benar menerima kemungkinan bahwa dirinya akan mati. Tak lama setelah itu, teleponnya kembali berdering, dan kali ini adalah Linda. Percakapan mereka berlangsung singkat, namun penuh emosi, penuh harapan, serta Paul berjanji bahwa ia akan pulang. Meski jauh di dalam hatinya, ia sendiri tidak yakin bisa menepati janji tersebut. Lalu akhirnya panggilan yang paling ditunggu datang. Brenner menelpon dan mengatakan kabar besar. Mereka menemukan lokasi peti mati itu. Tim penyelamat sedang menuju ke sana. Mendengar hal itu, Paul pun langsung kembali bersemangat. Untuk pertama kalinya sejak film dimulai, ia merasa benar-benar akan diselamatkan. Tak lama kemudian, melalui telepon, Paul mendengar suara orang-orang menggali tanah, suara alat berat, teriakan para penyelamat. Semua terdengar sangat nyata. Semakin dekat, dan semakin dekat. Paul menangis karena lega. Ia yakin penderitaannya ini akhirnya akan berakhir. Namun beberapa detik kemudian, Paul menyadari sesuatu yang aneh. Jika memang benar-benar menggali tepat di atas peti matinya, mengapa ia tidak mendengar suara galian dari atas? Mengapa semuanya terdengar sangat jauh? Saat itulah rasa takut kembali muncul. Lalu, mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Tim penyelamat berhasil membuka sebuah peti mati. Tetapi peti itu bukan milik Paul. Peti tersebut ternyata milik pria lain bernama Mark White. Pria yang sebelumnya dikatakan Brenner sudah berhasil diselamatkan. Ternyata selama ini Brenner berbohong demi menjaga mental Paul. Dan sekarang mereka sadar bahwa informasi lokasi yang mereka dapatkan ternyata salah. Mereka menggali orang yang salah. Sementara Paul masih terkubur sendirian di tempat lain. Saat kebenaran itu terungkap, pasir mulai memenuhi seluruh peti mati. Paul panik, berteriak, memohon, tetapi semuanya sudah terlambat. Oksigennya habis, pasir menutup tubuhnya, dan perlahan menutupi wajahnya. Di ujung telepon, Brenner hanya bisa berkata, "Aku minta maaf, Paul. Aku benar-benar minta maaf." Lalu layar berubah menjadi gelap, dan suara Paul menghilang selamanya. Film pun berakhir.
dengan salah satu ending paling tragis dan paling membuat frustasi dalam sejarah film thriller psikologis. Karena tidak ada penyelamatan heroik serta tidak ada keajaiban di detik terakhir. Hanya seorang pria biasa yang perlahan kehilangan harapan hingga akhirnya terkubur hidup-hidup di dalam kegelapan. Dan itulah alur cerita Bird.